kita berada, di mana saja kita bertugas, mau jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, petani, karyawan, apalagi dan seterusnya umpamanya kan, didoakan oleh beliau. Dan semoga Allah SWT menjadikan engkau orang yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian kamu menjadi hamba yang bersyukur. Ini juga bagian doa yang tidak lupa beliau ucapkan untuk orang yang membaca dan mempelajari bukunya. Wa iza ubtiliya sabar, dan apabila diuji dia menjadi orang yang bersabar. Subhanallah, ini juga doa beliau. Kenapa? Pertama, kita selalu diberi nikmat oleh Allah dan tidak pernah putus, sedetik pun tidak pernah putus dari nikmat Allah. Akan tetapi syukur kita kepada Allah selalu terputus. Benar enggak? Selalu terputus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur. Coba perhatikan di sini. Allah mengatakan pertama, qalilum mimma tashkurun. Qalilan mimma tashkurun. Sedikit dari apa nikmat yang aku berikan yang kalian syukuri. Katakanlah Allah memberi kita nikmat 100 nikmat. Paham ya? Allah beri kita nikmat 100 nikmat. Dari 100 ini mungkin yang kita syukuri cuma 5. Itu pun kalau disyukuri pula. Karena banyak ya akhi. Banyak. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu sholat malam sampai bengkak kaki. Sampai hatta yatawaram. Sampai bengkak kakinya. Mungkin kena lama berdiri kan, terlampau lama berdiri, bengkak kaki. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa sholat sampai bengkak? Apa jawaban Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Artinya apa? Ibadah Rasulullah itu enggak cukup itu untuk membalas nikmat Allah, itu enggak cukup. Kalau bahasa awak balik budi itu enggak cukup, berbalas budi itu. Enggak imbang gitu antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan yang kita syukuri, itu enggak imbang. Nah, Rasulullah saja yang sholat tahajudnya sampai bengkak aja enggak imbang dengan mensyukuri nikmat Allah, apalagi kita yang tak pernah sholat malam. Mana ada sampai bengkak kaki? Ponak seketek aja libur dulu. Jangan tunggu bongkak lagi. Ponak seketek aja libur dulu. Padahal cuma ponak manen sawit aja tadi itu. Libur sebentar. Bukan sholat malam yang libur, sholat wajib, libur jamaah di masjid. Gimana mau jadi hamba yang syukur? Maka kata Allah, sedikit dari nikmat yang katakanlah dari 100 nikmat tadi, padahal nikmat itu kan nggak bisa dihitung kan? Enggak terhitung maksudnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini enggak terhitung. Kalaupun kita balas dengan ibadah kita tuh enggak bisa membalasnya gitu. Untuk membalas nikmat tadi kalau dibalas dengan ibadah kita enggak cukup gitu. Oke, jadi Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit dari apa yang nikmat yang kalian syukuri. Kemudian setelah itu Allah katakan lagi apa? Qalilun min ibadiyas syakur wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, perhatikan, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Katakanlah manusia ini 100 orang. Dari 100 orang manusia paling yang mensyukuri 5 orang. Qalilum min ibadiyas syakur wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Cobalah kita lihat. Kenapa? Karena pengertian syukur itu apa? Pengertian syukur, ulama mengatakan pengertian syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Wadih wala la? Wadih? Wadih? Ya akhi, wadih? Wadih? Wadih?
Wadih? Paham? Oke, kita ulang. Wadih itu artinya jelas. Jelas? Oh, perlu diulang lagi? Enggak, oke. Menggunakan nikmat sesuai keinginan orang yang memberi nikmat. Allah beri kita nikmat mobil umpamanya. Nah, kita dapat mobil itu dari Allah kira-kira atau dari kita sendiri? Antum punya mobil nggak? Oke lah, Honda lah. Kalau Honda nggak, Anda nggak yakin antum nggak punya Honda nih. Kalau mobil oke lah, nggak semua. Honda. Sekarang kita punya Honda. Ini Allah yang beri atau hasil keringat kita? Antum ragu nampaknya ya. Ingat, Qarun dibinasakan oleh Allah karena dia menisbahkan harta yang dia dapat itu terhadap dirinya. Apa katanya? Dia mengatakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Kata si Qarun, ini harta banyak ini hasil keringat saya, nggak ada hubungan sama Allah. Itulah menyebabkan dia itu ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya. Hamba yang baik adalah dia menisbahkan hartanya itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Coba kita dengar Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kerajaan oleh Allah. Yang namanya raja tentu kaya, pasukan besar, pasukannya jin, manusia, binatang. Nggak ada kekuasaan sebesar Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam saat dia diberikan nikmat itu? Hadza min fadli rabbi. Ini antum harus ingat ini. Dan ini harus dihafal. Hadza min hadza, ini yang harus diingat. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Oke. Jadi kalau kita dapat nikmat, kita punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya harta yang banyak, jangan sampai-sampai bapak kok bisa beli mobil? Iyalah, anak punya sawit. Alhamdulillah udah berhasil sawit ini. Dan anak kerja keras memang dari dulu. Itu kan. Jangan sekali-kali. Tapi harus kita bilang min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada saya. Itu harus ingat. Kita punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya harta yang banyak dan seterusnya. Dan sebab Allah binasakan Qarun, karena dia menganggap apa? Ini hartaku. Ini hartaku. Itulah sebab dibinasakan. Karena dia menganggap harta itu dari dirinya. Tidak. Maka Allah perlihatkan kepada Qarun, kalau memang dari diri ente, kenapa harta itu nggak bisa ente selamatkan? Berarti ada yang mengatur. Allah. Kita dengar lagi. Zulkarnain diberikan kerajaan oleh Allah, kerajaan yang besar. Bayangkan dari timur sampai ke barat. Kerajaannya, wilayah kekuasaannya dari timur sampai ke, dia berjalan sampai ke batas terakhir bagian timur Nuha, tempat matahari terbit. Ada nak kampung itu, dia temukan di situlah. Kemudian berjalan lagi sampai ke batas barat sana. Tak ada lagi wilayah situ. Itu terakhir situ. Kekuasaan yang besar. Apa kata dia? Hadza rahmatun min rabbi. Hadza rahmatun min rabbi. Tengok kata-katanya. Dia dapat pangkat, naik jabatan, bilang, ente kok bisa ya jadi kadis sekarang, jadi kabid? Ya, ana memang orang dekatnya bupati, ana tim ses dulu. Jangan ya, akhi. Walaupun tim ses bupati, tim ses gubernur, diangkat jadi kadis, diangkat jadi kabak, kan? Jangan anggap, ini kan, kenapa ente kok bisa loncat itu ya? Dari guru tiba-tiba loncat pula jadi kasih, jadi kabak, kan? Kok bisa ya? Ya, anak kan dulu tim sesnya bupati. Orang dekat anak, kawan akrab anak dulu. Oh, jangan ya, akhi. Jangan sekali-kali nisbahkan kepada bupati. Karena Allah sebenarnya memberikan itu. Oke? Allah sebenarnya memberikan itu. Ya buktinya apa? Kadang-kadang dia bisa sebentar jadi naik jabatan,
dipanggil oleh Allah, selesai sudah jabatan, diganti orang baru. Atau umpamanya ketahuan sama KPK, disiduk, habis jabatan. Makanya jangan sekali-kali ketika kita berhasil kita nisbahkan kepada diri kita. Ente kok bisa lulus P3K? Iya, nah kemarin kebetulan orang BKD ada telepon, kawan anak pula tuh yang meriksa bahan, langsung diluluskan. Ya akhi, jangan. Rahmatun min Rabbi. Oke? Ingat, keberhasilan, kesuksesan yang kita dapat jangan sekali-sekali menisbahkan kepada diri kita, tapi nisbahkan kepada Allah. Makanya Syekh ini mendoakan kita, orang yang diberi nikmat itu menjadi hamba yang bersyukur. Oke? Kemudian doa beliau, wa idza butuliya sabar. Apabila diuji dia bersabar. Kenapa? Hidup ini tidak lepas dari ujian dan harus mengikuti ujian. Tidak ada orang hidup ini tanpa ujian, tidak ada. Nabi saya justru Nabi itu yang paling berat ujiannya. Semakin tinggi tingkat keimanan, semakin kencang soal ujiannya. Namun ada orang yang melewati ujian itu dengan tenang. Ada yang kusuk kasak. Apa sebab kalau orang tenang ujian? Pertama, biasanya dia ada persiapan, dia ada ilmu, maka ketika ujian dia santai. Kita tengok kanan dia santai baca. Benar nggak? Benar? Coba kalau orang nggak ada ilmu, baca soal pertama, tengok kiri, tengok kanan, lempar situ. Kenapa? Tidak ada persiapan. Kita dapat musibah ini, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki ilmu agama, ilmu tauhid, tenang menjalaninya. Coba ujian siapa yang berat dari Nabi? Tidak ada. Tenang Nabi menghadapinya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sudah kisah kita kemarin sudah sampai kepada kisah Nabi Ibrahim kan? Sudah selesai kan? Sudah selesai Nabi Ibrahim. Nabi Nuh sudah kita bahas. Nabi Hud sudah, benar kan? Nabi Soleh juga sudah. Coba kita perhatikan kemarin perjalanan itu kisahnya. Itu mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Tapi kenapa mereka tenang? Itu tadi, karena persiapan ilmu mereka yang sudah matang. Maka tenang dalam menghadapi ujian. Kenapa kita diuji kadang sakit aja, kadang gelisahnya bukan main. Diuji kadang dengan minyak BBM naik saja udah risau. Aduh, naik lagi BBM, naik lagi BBM, poning kepala. Tengok pula minyak goreng naik, poning lagi. Padahal ujiannya baru minyak goreng naik. Tapi kalau giliran sawit naik, dia giliran haji naik, dia mudah. Tapi giliran naik, masya Allah. Tahunya bukan. Sebenarnya orang yang berilmu dan beriman, perhatikan, yang memberi kita makan sebelum BBM naik Allah, yang memberi kita makan setelah BBM naik juga Allah. Maka ngapain risau? Enak. Yang memberi kita makan, katakanlah bisa goreng minyak goreng sebelum harga minyak goreng naik Allah. Yang memberi kita makan setelah minyak goreng naik juga Allah. Ngapain risau? Tak perlu risau. Kenapa orang risau? Karena dia menisbahkan kepada dirinya. Kenapa? Ya manusia. Ya, sekarang BBM naik pula nih. Tengok Pertalite ada, tapi langka pula, terpaksa pertama. Naik pula, diuji, pening, risau. Ada pula yang murah, antri panjang, awak nak copat pula, akhirnya beli di tepi jalan, mahal lagi, risau lagi. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin pas minyak murah, Allah beri saya makan. Saya bisa juga jalan bawa mobil, bawa Honda, kan? Sekarang minyak naik, bisa juga. Ya Allah yang ngatur itu. Tapi kalau kita nisbahkan kepada diri kita, yalah gaji nak naik-naik, BBM naik, itu yang pusing. Tapi kalau kita nisbahkan, nanti yang memberi saya nafkah Allah, yang memberi saya rezeki Allah, baik sebelum naik BBM maupun setelah naik BBM. Tenang, santai aja. Oh kebetulan gak cukup mobil minyak, mau pakai Honda.
nggak bisa pakai Honda, kebetulan minyak kering, pakai sepeda, jalan kaki, tenang hidup sebenarnya. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Kenapa? Ujian ini harus dilewati, harus di. Kita mau lepas dari ujian di dunia, tidak bisa, nggak ada. Karena Allah pun tetap, karena Allah sudah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kata Allah, kami akan uji kalian, bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Ya kebaikan itu ujiannya mungkin ujiannya harga sawit naik, gaji naik, umpamakan, itu ujian yang baik-baik tuh. Harga sawit jadi 4.000, umpamakan, senyum sikit aja senyumnya. Giliran harga sawit jadi 1.100, waduh, nyesalnya nebang gota kemarin ganti sawit. Macam-macam. Akhirnya banyak yang disalahkan. Dan perlu diketahui, harga sawit naik, harga sawit turun, BBM naik, BBM turun. Semua itu kalau Allah nggak takdirkan, nggak terjadi. Yang memberi minyak siapa? Allah. Dia ciptakan minyak. Sekalipun minyak murah, kalau minyaknya tak ada, minyak itu tak ada dalam tanah sana, gimana? Artinya apa? Allah yang mengatur semua. Nah, bisa saja sebab BBM naik, umpamakan sembako naik, karena manusia kemarin pas diberikan BBM murah, umpamakan diberikan sembako murah, mereka alay, ke masjid nggak sempat. Kenapa? Karena minyak murah, jadi jalan berjojang jopot tangai. Bagi jemaah pengajian tak ada. Giliran minyak naik baru sibuk nak pengajian. Alasan duit minyak tak ada. Itulah manusia kadang-kadang. Baik. Wa idza aznab istaghfar. Dan juga semoga Allah menjadikan kita apabila dia berbuat dosa, dia langsung mohon ampun kepada Allah. Ini nih. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran, wa idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfirullah lidzunubihim wa may yaghfiru fastaghfirullah lidzunubihim. Kata Allah, apabila mereka melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, berbuat maksiat, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Mereka langsung mohon ampun kepada Allah. Itu yang didoakan beliau, agar kitanya apabila buat dosa langsung mohon ampun itu. Karena enggak semua orang macam itu. Buat dosa santai aja, kayaknya badan anak sehat lagi, muda lagi, mungkin anak mati kira-kira umur 70-an baru. Sehingga masa muda yang gagah perkasa ini mungkin ya santai aja, makan, begadang, nonton Piala Dunia sampai subuh, makan. Karena puas-puasin aja dulu. Jadi kalau udah tua nanti tak kuat pula nonton Piala Dunia lagi, maka sekaranglah nonton Piala Dunia sampai subuh. Makanya ada nonton Piala Dunia sampai subuh. Sudah azan penalti belum juga mulai lagi selesai. Aduh, gimana ini? Akhirnya apa? Akhirnya salat subuh ditinggalkan. Tanggung udah penalti ini. Kan kacau jadinya. Yang ketawa-ketawa lumayan nonton semalam tuh. Baik. Oke. Jadi memang didoakan beliau agar kita ini Masya Allah orang yang ketika buat dosa langsung bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna haula'is salas unwanu sa'adah. Karena tiga ini, kata beliau, tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Apa kata beliau? Pertama, menjadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar, dan apabila buat dosa langsung beristighfar. Tiga ini kunci kebahagiaan katanya. Kata beliau, oke, Anda ingatkan? Kata beliau, kunci kebahagiaan tiga perkara ini. Satu, apa tadi? Menjadi hamba yang bersyukur. Dua, sabar. Tiga, istighfar. Masya Allah nih, beliau doakan kita seperti itu. Kenapa? Karena tiga ini tidak bisa kita lewati dalam hidup ini. Selalu kita lewati. Maka kalau kita lewati dengan trik-trik seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Dapat nikmat dia bersyukur, akan menambah kebahagiaan. Ya akhi, ketika kita punya nikmat, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan, itu secara otomatis kita akan merasakan ada
rasa lapang di dada, di hati itu rasa tenang, rasa bahagia ada. Contoh umpama, ketika kita berbuat baik umpama kan, katakanlah orang yang susah, kelaparan, kita kasih makan. Nengok dia makan lahap seperti itu, tidak pernah makan selahap itu umpama kan, itu pasti ada rasa bahagia sendiri kita. Ada sendiri rasa bahagia itu. Muncul tiba-tiba bahagia sendiri. Kenapa Allah ciptakan fitrah itu? Ketika kita berbuat kebaikan, itu akan menambah kebahagiaan. Maka dalam hadis, dan itu disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ada 4 alamatus sa'adah. Ada 4 tanda orang bahagia. 4 tanda orang bahagia. Pertama apa? Darun wasi'un. Memiliki rumah yang lapang. Rumah yang lapang. Apa maksud rumah yang lapang? Hati yang lapang. Hati yang tenang. Hati yang lapang tuh hati yang tidak ada penyakit hati dalam hatinya tuh. Kalau masih ada hiri, sempit hatinya tuh. Tengoklah nanti itu. Semua hati itu banyak. Kalau ada hiri dalam hatinya, iri sikit aja, iri sama orang. Ada iri sama orang, rasa dengki sama orang, itu ada rasa iri sama orang, rasa dengki, itu akan membuat kita sempit hati. Rasa sakit hati sama orang, sempit hati tuh. Benar nggak? Cobalah tengok. Kalau ada orang iri, nggak senang nengok orang lain, itu panas hatinya tuh. Dada tuh panas. Antum kalau cek di tensi, itu. Ya kan, kalau ada rasa dengki sama orang tuh, dengki, hasad. Oh, hasad. Udah pernah kita bahas belum masalah hasad? Udah ya? Hasad. Apa itu hasad? Hasad apa? Hah? Apa hasad? Mengingatkan? Hah? Meninggalkan nikmat orang lain. Baik. Hasad itu bertingkat-tingkat dia. Karahatun ni'am 'alal ghair. Orang yang tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Kalau dah tak senang, pasti hatinya panas tuh. Kalau asal ada aja tak senang nengok orang lain, gimana menurut ente Sipulan? Sipulan tuh bagus, tapi kalau udah ada tapi, tengoklah tuh ada dongkol dalam hati itu. Dia berarti ada sesuatu yang nggak suka, tapi dia sebenarnya bagus, tapi ada. Kalau udah tapi itu kadang tuh udah mulai itu. Maka harus hati-hati tuh. Kalau orang tidak senang nengok orang lain, maka muncullah rasa tidak hatinya sempit. Sempit hatinya. Ketika hatinya sempit, kena banyak penyakit. Ada ria, ada sombong di situ, ada ujub, ada hasad. Yang paling bahaya itu hasad. Syekh Albani rahimahullah mendoakan hadisnya memang. Tapi ini masalah fadailul amal. Iyyakumul hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad, dengki. Kenapa? Karena hasad itu bisa membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Itulah hasad. Jadi hati-hati, karahatun ni'mal ghaib. Itu membuat hati orang sempit. Jadi kalau ingin bahagia, dada harus lapang. Kemudian apa lagi? Markabun sari'. Memiliki kendaraan yang cepat. Kendaraan yang cepat. Oh, berarti harus beli Fortuner. Dah. Maksudnya adalah ulama menjelaskan khulaqa'uhu ma'as salihin. Pergaulan dia itu orang-orang soleh. Itu masuk kendaraan cepat. Pergaulan dia itu orang baik semua. Itu membuat orang bahagia. Kalau antum mau bahagia, carilah kawan-kawan orang baik. Orang baik aja semua. Apa tak bahagia kita? Baik. Coba kalau berkawan sama orang yang jahat, akhlaknya jelek, buruk semuanya, kan suka mencuri, suka narkoba, gimana?
Pas giliran polisi mencari buronan ini pengedar, kebetulan dia kawan kita, risau nggak kita? Risau nggak? Dia kawan kita nih, kawan akrab, kebetulan buronan, dia pengedar narkoba sekian, kebetulan kawan kita, risau kita. Apalagi pencuri dan seterusnya. Maka kalau ingin bahagia, carilah kawan-kawan orang soleh. Orang-orang soleh. Pergi kita ke Pekanbaru, ada kawan orang soleh. Bahagia. Ya, namanya kawan kadang yang jelas sampai di sana disambut kita, dijamunya kita. Masya Allah bahagia. Ya namanya kawan kan apa? Pergaulan dalam Islam ada, kalau ada tamu datang maka harus menghormati tamu kan gitu. Maka dia tahu hak dan kewajiban sesama Islam. Ketika datang kawannya dari jauh, dia jamu, dia servis, dia hormati, dia muliakan. Masya Allah. Nah itu kalau orang soleh. Coba kalau ngerti masalah hukum Islam, datang kawannya jauh-jauh, capek-capek, datang ke rumahnya, bertamu sampai di rumah, akhi jam berapa pulang? Orang baru duduk nih, akhi jam berapa pulang? Bisa nggak kira-kira? Baru duduk di rumahnya, akhi jam berapa pulang? Itu kan, masya Allah kalau tahu nggak akan pergi saya ini kan? Itulah kalau apa? Karena dia nggak ngerti akhlak, bagaimana menghormati tamu, apalagi kawan dan seterusnya. Oke. Kemudian apa lagi? Misbahun mudhi. Memiliki lampu yang terang. Maksudnya adalah orang yang memiliki amal-amal yang soleh. Kalau perbuatannya banyak kebaikan-kebaikan disebarkan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan kemaslahatan orang banyak, itu ada tersendiri kebahagiaan datang di hatinya tuh. Bahagia hidup tuh. Cobalah ketika kita sering memberikan kan khairun nas anfa'uhum sebaik-baik manusia dalam bermanfaat bagi orang lain. Itu akan membuat apa? Membuat dia bahagia. Semakin banyak kebaikannya akan menambah kebahagiaan tersendiri dalam hatinya. Coba kalau orang jahat. Orang yang jahat tidak bahagia hidupnya, akhi. Cobalah. Orang yang suka berbohong. Itu nyaman hidupnya itu. Dia berjanji sama kawan, dia ingkari. Itu ketemu dengan kawannya malu. Dia nggak nyaman dia, benar nggak? Dia nggak pernah, katakanlah umpamanya dia suka berjanji sama orang, tapi suka juga dia ingkari. Itu jumpa sama orang udah banyak kucing-kucingan. Coba kalau dia orangnya aman, jumpa dia orang tersebut santai dia, nggak ada beban, benar nggak? Nih, makanya jadi kebaikan itu ternyata membuat orang bahagia. Kemudian apalagi zaujatun salihah, memiliki istri yang salihah. Makanya istri yang salihah ini adalah salah satu juga daripada kunci kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, cari istri yang salihah. Nah, gimana biar dapat istri yang salihah? Ya kita harus saleh terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam surah An-Nur Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat wal-khabithina wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Kata Allah, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, kata Allah. Sebaliknya, wanita yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat untuk wanita yang jahat, kata Allah. Maknanya kalau kita dapat perempuan atau suami yang jahat, maknanya introspeksi kita jahat. Anak kan baik kan manusia. Menurut manusia kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Maka dikasihlah istri yang jahat. Jadi mungkin di hadapan manusia memang baik, suka bantu, suka ini, suka itu. Tapi di hadapan Allah belum tentu baik. Kebetulan dapat pula istri yang jahat. Kemudian orang yang mungkin dalam pandangan kita jahat orangnya, ternyata dapat istri yang solehah, Pak. Bisa saja orang ini memiliki kebaikan yang tersembunyi hanya Allah yang tahu. Wadah? Makanya Allah kasih bonus hadiah istri yang solehah. Jadi kalau kita nggak dapat istri yang solehah atau suami yang soleh, introspeksi diri kita dulu. Walaupun orang lain menganggap kita baik, tapi yang penting itu adalah menurut Allah. Wadah? Nah, dan maka menurut beliau ini tiga ini salah satu kebahagiaan secara ringkas, menjadi hamba yang bersyukur, orang yang bersabar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh ini memulai dengan memuji Allah, bismillah, doa bagi penuntut ilmu. Kemudian dia dimulai lagi dengan kitabnya I'lam rahimakallah.
I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. I'lam arsyadakallah, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu. Masya Allah, memang didoakannya betul penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang benar-benar ingin mempelajari kitab beliau, itu didoakan betul sama beliau. Beliau sudah wafat. Beliau sudah wafat. Akan tetapi doa beliau tetap akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut-penuntut ilmu yang membaca kitab beliau. Makanya dia pun minta bimbingan kepada Allah. Artinya dia sebagai manusia, ya manusia mungkin ya kalau jika ada khilaf dan salah ya manusia. Makanya beliau juga tidak lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh as'alullah al-karim. Nah, Syekh ini meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang mulia. Al-Karim. Karena Allah mengatakan apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama baik tersebut. Rabbil arsyil azim. Wah, ini juga disebutkan, dipuji betul. Makanya kalau kita berdoa boleh bertawasul dengan nama-nama Allah yang baik. Seperti Al-Karim, kemudian Arsyil Azim. Ini juga menjelaskan tentang Zul Arsyil Majid. Ini adalah salah satu bentuk beliau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah atau bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau tentunya yang semoga Allah menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Kafahu syururuma. Itu Allah menjaga kita dari kejelekan, baik kejelekan dunia maupun kejelekan akhirat. Kemudian dijelaskan oleh dalam kitab ini, "Faman kana Allahu waliyuhu fahuwa minal mu'minin." Jika Allah menjadi penolongnya, maka berarti seorang beriman. Berarti itu penjelasan apa? Jika Allah menjadi penolongnya, maka berarti dia adalah orang yang beriman. Wa qala Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min